Sesungguhnya salah satu amalan hati yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi rezeki kepada kita, dan yang mengatur segala urusan kita. Karena berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ibadah hati yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah." Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dia dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi, falyazun 'abdi ma syaa, in dzanna lahu khairan falahu, wa in dzanna syarran falahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya aku tergantung terhadap persangka hambaku terhadap diriku. Maka silahkanlah hamba-hambaku berprasangka kepadaku. Apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikanlah baginya. Sedangkan apabila dia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukanlah baginya." Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang diberikan sikap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan kenikmatan yang besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma utiya 'abdun mu'minun qattu syai'an khairun min husniz dzanni billah." Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan yang lebih besar atau kebaikan yang lebih baik melainkan merupakan nikmat berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang berbuat baik. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan lafaz ayat wa ahsinu, beliau meriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya lafaz ahsinu dia adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus di setiap saat. Akan tetapi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya harus memperhatikan sikap-sikapnya ketika berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, tatkala seorang hamba berbuat dosa dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang berbuat dosa atau dia tergelincir dalam kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tatkala dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Jangan sampai dia berprasangka buruk tatkala ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Akan tetapi tatkala dia ingin bertaubat, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad yang melampaui batas, jangan sampai mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya yang tergelincir dalam dosa, kemudian bertaubat,
kemudian tergelincir lagi dalam dosa, maka Allah ampuni dia selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adnaba 'abdun dzanban, faqala Allahumma ighfirli." Bahwasanya seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia mengatakan Allahumma ighfirli. Faqala ghafartu lahu. Maka Allah mengatakan, aku telah mengampuninya. Tsumma makatha ma syaa Allah. Kemudian hamba yang telah bertobat tadi terus berbuat ketaatan sampai suatu hari dia terjatuh kepada maksiat yang lain. Faqala Allahumma ighfirli. Kemudian hamba tadi mengatakan Allahumma ighfirli. Maka Allah mengatakan ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia. Tsumma makatha ma syaa Allah. Kemudian dia terus melakukan ketaatan sampai dia terjatuh lagi ke dalam dosa. Kemudian hamba tadi mengatakan Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Kemudian Allah mengatakan ghafartu lahu, aku telah mengampuninya. Kemudian di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ushidukum ghafartu lahu. Aku menyaksikan kepada kalian bahwasanya aku mengampuni hambaku ini. Tatkala seorang berbuat dosa, maka segeralah dia bertaubat dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengampuninya. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu arhamu min hadihi biwaladiha." Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang kepada hambanya dari seorang ibu kepada anaknya. Kita mengetahui bahwasanya seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya. Apalagi tatkala seorang hamba itu terjatuh kepada dosa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan menyayanginya. Kondisi kedua yang seseorang harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berprasangka buruk bahwasanya doanya tidak dikabulkan? Iblis adalah makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iblis tatkala meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan permintaannya. Iblis berkata, "Fa'anzirni ila yaumin yub'atsun." Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Kemudian Allah mengatakan, "Innaka minal munzorin." Sesungguhnya engkau wahai iblis termasuk makhluk-makhluk Allah yang ditangguhkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis, sementara iblis adalah makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala orang-orang kafir meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Tatkala orang-orang kafir, orang-orang musyrikin menaiki kapal dan kapal mereka diterpa oleh ombak yang besar dan angin yang kencang, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Maka Allah selamatkan mereka. Tatkala mereka sudah diselamatkan ke daratan, maka mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seseorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersuuzon bahwasanya doanya tidak dikabulkan, sementara iblis dan orang-orang kafir tatkala meminta pertolongan, meminta permintaan, Allah kabulkan permintaannya. Lalu bagaimana dengan orang mukmin yang dia berdoa, beriman kepada Allah, apalagi dia doa sambil menangis, apalagi dia berdoa di sepertiga malam terakhir, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min sa'ilin fa'utiyasulah." Apakah ada di antara hamba-hambaku
yang meminta ampunan ketika di sepertiga malam terakhir, maka aku ampuni dia. Atau adakah di antara hamba-hambaku yang meminta permintaan, maka aku berikan permintaannya. Tatkala seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus yakin dan berdoa dengan hati yang khusyuk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Dan berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang yakin bahwasanya doa kalian akan diijabah, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab, tidak mengijabah doa-doa yang dari hati-hati yang lalai. Jadi tatkala orang berdoa, hendaknya dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus yakin bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ketiga yang seorang harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala ditimpa musibah. Tatkala seorang hamba ditimpa musibah, maka hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah yang menimpa dirinya adalah kebaikan bagi dirinya. Bisa jadi tatkala seorang ditimpa musibah, dia tidak menyukainya. Akan tetapi musibah yang tidak dia sukainya itu bisa jadi baik bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, akan tetapi sesuatu yang dibenci itu baik oleh kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, akan tetapi sesuatu yang kalian sukai itu adalah buruk bagi kalian. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Jadi tatkala seorang ditimpa musibah, hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musibah yang ditimpa kepadanya bisa jadi merupakan kebaikan baginya. Sampai-sampai perkara seorang mukmin adalah perkara yang baik tatkala dia ditimpa musibah dan dia bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, fa inna kullahu amrahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena setiap perkaranya adalah kebaikan. Wa in asobat susarra syakara fakana khairan lah. Apabila dia diberikan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kebaikan baginya. Wa in asobat hudarra sabara fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang ditimpa musibah, hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah kebaikan baginya. Dan jangan sampai pula dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala seorang ditimpa musibah, jangan dia menganggap musibah yang ditimpanya adalah bentuk murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tatkala seorang ditimpa musibah atau diberikan ujian, maka itu adalah bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang murka terhadap ujian tersebut, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Kemudian kondisi yang terakhir adalah kondisi yang keempat, yang seharusnya seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang ditimpa kematian, tatkala seorang sakaratul maut, hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang dalam sakaratul maut, hendaknya
dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Dan janganlah sekali-sekali kalian mati melainkan dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang sudah merasakan nyawanya sudah mulai direnggut dan merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya, dia tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat kebaikan. Dan apabila dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keburukan walaupun dia dalam keadaan sakaratul maut, sebagaimana dalam hadis qudsi yang kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda zonni abdi bi falyazun bi abdi masya. Sesungguhnya aku tergantung terhadap prasangka hambaku terhadap diriku. Maka silahkanlah hamba-hambaku berprasangka kepadaku. Wa in zonna khairan falahu wa in zonna syarron falahu. Apabila dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikanlah untuknya. Namun apabila dia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukanlah baginya. Jadi tatkala kita sedang sakaratul maut, kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengampuni kita sehingga kita meninggal dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi yang telah kita sebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah satu di antara kalian meninggal ataupun mati melainkan dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.